Ya, kenapa kepake SPT? Karena jangkau sampai kedalaman 60 meter juga bisa ya. Tapi kalau skala kecil biasanya pakai CPT atau sondir ya, CPT atau sondir yang biasanya kemampuannya 2,5 ton. Yang dipakai itu SPT atau sondir yang 2,5 ton. Jarang, walaupun kita punya yang 10 ton itu jarang dipakai ya, malah dalam tanda kutip nggak pernah dipakai ya. Padahal sebenarnya penting juga untuk proyeknya itu skala kecil biasanya ya pakai ini. Ini biasanya sekali lagi ini sering saya utarakan ini untuk ruko atau untuk rumah atau tower ya, tower BTS tapi ya bukan tower yang sutet ya. Ini tower BTS apalagi ya papan reklame ya. Papan reklame ini biasanya pasti pakai sondir yang 2,5 ton ya. Nanti kalaupun dan ini minimal 2 ya. Ini minimal dua buah. Ya, ini sangat penting sekali kalau kalian nanti eh, tidak tidak keliru ya. Kalau bisa ya pakai sondir. Kenapa pakai sondir? Nanti misalnya ini kan sekitar kemarin kalau kalian ketahui satu sondir itu adalah 1 juta ya per titik. Kita ya ikhlaskan aja ya untuk 2 titik itu 2 juta. Ini kita kalau mungkin dirasa berat, nanti lebih berat kalau kita tidak tahu kondisi tanah ya. Apalagi memang di sekitar itu kita belum pernah nyondir ya. Sondir di tempat ini itu berapa? Belum ada data misalnya di sekitarnya berapa, itu ya juga hati-hati juga ya. Kenapa hati-hati? Nanti kita tidak tahu beban di situ. Kita 2 juta lah, 2 juta, 2 titik ya, 2 juta plus demob ya, mungkin demob demob untuk alatnya ini misalnya 1 juta. Ya, mungkin di dalam kota kan 1 juta ya, adalah 3 juta. Ya. Keluar uang 3 juta ini tidak ada bandingannya dengan nilai ruko ya. Ruko di sini, ruko rumah, ini kan rata-rata kalau sekarang kan apalagi ruko ya ini biasanya kan 300 juta. Ya mungkin kalau tower ya enggak segitu ya, tapi kalau rumah 300 juta ke atas lah ya. 300 juta dibandingkan 3 juta ini kan enggak apa-apanya ya. Saya bukan promo untuk ini loh ya, promo untuk sondir ya. Tapi kita realistis saja. Kalau kita nanti desain rumah bebannya itu tidak pas dengan kondisi tanahnya, itu nanti kalau roboh, bayangkan ya, kita ngirim 3 juta tapi kita tidak bisa istilahnya tidak bisa tahu untuk kekuatan dari tanahnya sesungguhnya. Makanya alangkah baiknya kita eh, sudahlah kita tahu data sondir ya, minimal 2 data sondir. Ini kalau skala kecil ya, tapi kalau skala besar sekali lagi SPT. SPT ini minimal ya 10 ya, 10 sampai 15 juta per titik. Tapi ini kan enggak masalah juga. Ini sekitar kalau dari nilainya ya, ini mungkin 300 juta lah. Saya pikir plus minus 300 juta, 400 dan seterusnya. Kalau skala ini 10 sampai 15 juta ini enggak apa-apanya. Ini kan sampai berapa nilai skala seperti gedung tenis sipil itu 6 dulu kalau enggak salah 66 M ya. 66 miliar. Ya, apalagi mesin itu pasti lebih mahal. Taruhlah ini 100 M ya. Keluarkan 10 sampai 1 titik ya mungkin kalau 2 ya 30 lah ya, 30 juta. Nah, 30 juta dengan 100 M kan enggak ada apa-apanya. Yang penting kita tahu kondisi tanahnya ya, kondisi tanah di bawah ini kita tahu, sehingga kita kalau beban dari atas, QV atau kalau kalian FZ ya, nah, dengan FZ-nya ini kita tahu, kondisi tanah, daya dukungnya kita tahu kan nanti kita bisa lebih tenang kalau mendesain. Kalau kita enggak tahu kondisi tanahnya, kita walaupun kita dengan analisis struktur kita tahu QV atau FZ-nya, tapi kondisi tanahnya kita tidak tahu ya, ini kan berbahaya. Jadi sekali lagi
jangan remehkan kondisi tanah. Sudah jadi, sudah banyak ya apartemen kayak di Cina itu ya, apartemen tingkat 17 sudah jadi roboh. Lah itu seperti itu kan biayanya berapa kalinya ya, untuk merusak benda apa, apartemen yang roboh kita hancurkan, nanti kita buang, nanti kita buat lagi, itu seperti itu kan nanti kita, jauh lebih mahal daripada kita merelakan untuk tahu kondisi tanah, bisa pakai sondir maupun pakai SPT. Jadi yang saya tekankan di sini, ya jangan meremehkan kondisi tanah. Ya kalau benar ya, kalau salah kita sudah terlanjur, mendesain rumah 4 lantai ya, banyak kondisi ternyata sudah selesai, miring ya, terus rubuh. Nah, kalau itu kan sudah biaya, sudah waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Kita kembali intinya jangan, me me apa istilahnya, menyampingkan kondisi tanah. Kalau sudah tahu kita nilai KIC-nya ya, kalau untuk sonde nanti KIC, bacaan pertama, yang kedua adalah bacaan total. Total berarti ini KIC dan friction-nya ya, bisa juga istilahnya FC ya, friction dari atau FS ya, friction FS dari skin-nya. KIC ini cuma ujungnya saja. Sementara kalau ini kok enggak, karena KIC-nya juga pindah ya, ini dari sini pindah ke sini. Ini dari sini pindah ke sini. Sementara ini juga pindah selimutnya. Yang ini awalnya selimutnya tidak pindah, ya. Yang ini selimutnya pindah, ya. Intinya seperti itu. Kalau nanti ini bacaan 2, jadi kalau nanti ditanya selimut, ya, berarti otomatis bacaan kedua saya kurangi bacaan pertama. Kunci sondir cuma di sini. Ya, ini cuma saya ulang aja. Kenapa ini saya ulang? Karena penting supaya kalian paham betapa pentingnya data tanah. Ya, ini dulu sudah saya coret-coret ya, karena ini memang kita sudah. Kalau sudah tahu nilai KIC, kita kembali ke di data kita ya. KIC kita sudah dapat ya. Ini ada cara Meyerhof ya, ada cara Bowles di sini. Ini cara pertama, ini yang pertama Meyerhof. Ini yang pertama, yang kedua cara Bowles ya. Yang ketiga cara Skerman di sini ya. Cuma di sini ada A-nya. Biasanya ini sama dengan yang di SPT, aturannya kita pakai ini untuk pondasi dangkal ya. Untuk Meyerhof kita pakai DF ditambah B ya. Ini adalah B. Ini DF, deep dari foundation, ini adalah B. Kita cari rata-ratanya di sini. Ya, rata-rata nilai KIC. Ya. Sementara nanti kalau Skerman salah mohon dicari ya literaturnya. Setahu saya ini Bowles. Bowles di sini. Bowles ini sama, kita mengambilnya itu setengah dari B ya. Dari DF ini kita ambil di atas, ini adalah setengah dari B adalah 2B. Ya. Nah, ini adalah B. Ini sama untuk Skerman juga sama. Ya. Kita ingat ya, kita di sini pakai KIC ya. KIC sekali lagi KIC kita cuma di karena ini pondasi dangkal ya. Nah, KIC ini kemarin kalau kalian dapatkan kemarin dari hasil sondir adalah seperti ini ya. PK ini ada sama dengan KIC ya di sini ya. Ini adalah total. Nah, ini adalah selimut. Ini adalah selimut. Karena kita pondasi dangkal, kita pakai KIC saja ya. Jadi diingat kita perlu untuk KIC saja. Jadi kalau lebih mudah kita gambarkan pondasi kita di kedalaman berapa. Misalnya pondasi kita di kedalaman 2 meter di sini ya. Nah, di sini dipakai kedalaman 2 meter. Nah, kedalaman 2 meter misalnya ya. Kan DF biasanya antara 1 sampai nah ya di sini ya. Ini kita taruh ini adalah DF ya, ini adalah DF. Nah, ini adalah B, kita rencana B-nya berapa di sini? Misalnya B-nya adalah 2 ya.
Ini 2 meter, ya berarti df di sini 2 ditambah 2 lagi ya. Kalau untuk sekarang cara siapa? Cara bolos ya. Jadi bolos 2B. 2B berarti dari 2 ini tambah 4 ya. Jadi 6. Karena di sini kita mentok ya. 6 berarti di sini. Ya, di sini. Ini adalah 2B ya. Ini nanti kalau bolos berarti ini setengah B, ini ngambilnya setengah B, 0,5 B, jadi 1 berarti di sini, sorry, di sini. Ya, kita rata-rata dari sini sampai sini. Ya, ini kita jumlah, terus kita rata-rata. Ini adalah nilai KC-nya rata-rata berapa. Ya. Datanya ada tabel. Kalau datanya ada grafik, ya kita lihat grafik tadi di sini. Di grafiknya ini. Ya. Tadi dari 1 ya rata-rata dari 1 di sini sampai di sini ya. Sampai 6. Ya kita rata ini karena besar ya. Kemungkinan rata-ratanya adalah di sini. Ya. Ini kalau pakai grafik ya, berarti sekitar 60 sekitar 55 lah misalnya ya. Mungkin sekitar 55. Jadi QC sama dengan 55 kilogram per sentimeter persegi. Ingat ya di sini satuannya pakai kilogram sentimeter. Ya nanti kalau kalian pakai kilonewton ya otomatis ini dijadikan kilonewton. Kalau jadi kilonewton yang di atas kali newton ini saya bagi 100 ya. Terus yang di sini saya kalikan 1000 ya. Jadi nanti di sini jadi berapa? 5555 kalau mau dikoreksi ini meter persegi senti desi. Oh, sorry ini 00. Begini atau salah di sini? Jadi ada 5500 kilonewton per meter dari 55 kilogram. Jadi kilogram ke kilonewton kan saya bagi 100 ya. Tapi senti ke meter persegi kan 1000 ya. Makanya di sini saya tambah 100. Ya. Diingat ini nilainya besar ya, termasuk besar. 5500. Ya, tapi ini QC ya, ini QC. Kalau sudah temu nilai QC, kita kembali ke rumus yang di sini. Nah, kita mau pakai rumus apa di sini? Pakai Meyerhof, Boles, atau Shekerman. Terus untuk dimensinya kita pakai berapa di sini? Ya, B-nya berapa? Kalau B-nya 1,2 atau kurang ya, jadi pakai yang di sini. Tadi misalnya ketemunya adalah satuannya tadi sudah kilonewton, berarti di sini 5500 saya bagi 30. Nah, ini nilainya berapa? Nanti ini adalah satuannya adalah kilonewton persegi. Ini sudah Ki all izin ya, sudah Ki izin. Apalagi di sini sudah net. Ya, kalau sudah ketemu di sini, maka setelah Ki all di sini ya saya kalikan A ya untuk jadi Ki all besar. Ki all saya kalikan dengan A, ya tadi A-nya misalnya 1,2 kali 1,2 ya nanti dikalikan A ini ya 1,2 kalikan 1,2 sudah ketemu nilainya berapa. Dan Q all ini harus lebih besar atau QV beban dari atas yang sudah kalian hitung pakai analisa struktur ya QV ini. Makanya nanti beban kalau satu lantai berapa, dua lantai berapa itu mohon dicek. Dan saya mengerti jangan mengandalkan utama di analisa struktur ya. Kalau bisa juga dihitung manual. Sudah tahu ya ngitung manualnya ya di kelas-kelas ini ya. Jadi misalnya nanti di ini ada portal ya. Ada portal. Ya mungkin ini garis besarnya saja ya. Misalnya nanti pondasinya di sini ya. Pondasinya ini pasti ada slope-nya ya. Nggak mungkin nggak ada slope-nya. Nah, di titik ini yang kita KV tadi, nah ini kita berapa di sini? Kolomnya beratnya volumenya berapa? Nanti kalau kolom misalnya kolom ketemu volumenya berapa? Nanti di sini kan saya kalikan gamanya ya. Gamanya di sini kan satuannya kalau gamanya itu kan 2400 ya. Mau kilogram ya per meter kubik.
volumenya berapa, I meter kubik ya. Sehingga nanti ketahuan kilonewtonnya. Ini kalau untuk kolom saja ya. Nanti ada juga balok. Balok yang di sini separuh sama yang ke sana separuh ya. Ini volumenya berapa baloknya ya. Sama nanti untuk platnya berapa. Ditambah lagi tembok ya. Temboknya juga separuh. Mungkin juga ada kusen, plafon dan lain-lain. Jadi kalian sekali lagi jangan mengandalkan utama di analisa struktur. Kemungkinan kalian bisa saja salah ketik ya, salah ketik di satuan, di angka, maka kalian juga bisa ngecek manual. Dan intinya kalian harus tahu nilai KV-nya ini. Setelah KV-nya tahu, kalian bandingkan dengan KIOL dari tanah ini tadi. Ya. Kalau pakai Meyerhof ya silakan ngambilnya dari DF sampai B. Kalau rata-ratanya ya, kalau untuk Bowles ngambil setengah B sampai 2B. Ya, rumusnya sudah ini ya. Kalau lebih besar ada nilai KD-nya. Tapi kalau Skerman di sini tinggal di sini ada berbutir pasir, berbutir halus ini adalah lempung. Untuk tahu pasir sama lempung, sekali lagi kita butuh nilai apa di sini? Kita butuh nilai dari ini ya. Kita sudah sering karena sonden ini kita tidak mengambil sampel tanah, kita butuh nilai konus sama rasio dari gesekan. Rasio gesekan ini adalah hambatan dekat dibagi dengan konusnya ya. Di sini. Kemarin kita sudah contohkan ya, misalnya di sini PK-nya atau KC ya, KC atau PK 40, di sini 4,5 ya. Ini jenisnya apa? Tanahnya apa di sini? Nah, tanahnya jenis apa? Kita kembali ke ini dulu sudah saya kasih filenya ya. Nah, kita tahu jenis tanahnya itu dengan ini tadi ya. Tadi Q40 ini 10, 20, 30, 40 jadi di sini ya di sini 40 tadi 4,5 di sini ya. Ini di sini. Ya tanahnya lempung ya, sedikit lanonya ya. Jadi ke lempung ya, bukan ke pasir. Kalau sudah tahu jenis ini, makanya kita kalaupun pakai caranya Sekerman harus pakai nilai ini. Tapi diingat di sini masih QU ya, bukan nilai QOL yang di sini, bukan QOL, ini QOL ya. Ini QOL. Kalau di sini masih QU ya. Kalau tadi misalnya persegi kalian pakai nilai ini ya. Ya, jadi di sini 5 plus 0,34 dalam 40 ya. Ini satuannya masih ini ya, kilogram per senti ya. Nah, ini nilainya ini berapa? Nah, ini masih QU ya. Setelah QU nanti harus kita butuh QOL, di mana di sini QU saya bagi dengan angka kan. Di sini nanti kita butuh QOL besar, dari nilai QOL kecil saya kalikan A, dan ini harus lebih besar dari QV. Ya, sekali lagi kita analisa struktur itu tahu beban dari atas, kita harus tahu QOL-nya di sini. Nah, ini review untuk pentingnya sondir ya. Sama juga nanti SPT ya, tapi sekali lagi SPT juga sama. Kalau SPT cuma catatannya ada koreksi ya, khusus untuk N ini ada koreksi, pertama adalah N dari lapangan, terus ada N60, yang ketiga adalah N160. N160 di sini. Ya, kalau sudah N60 ya nanti langsung aja dimasukkan ke sini. Ya, untuk N60, N160 mohon dilihat di catatan sebelumnya. Sampai sini ada ditanyakan sebelum kita lanjut di bab yang tegangan pada masa tanah. Sekali lagi tegangan pada masa tanah ini ada di kelas yang sudah saya satu pertemuan sudah saya masuki ya. Ada yang ditanyakan masalah sondir? Nanti kalian tidak bisa lepas dari sondir ya. Kalau untuk jembatan pun sama ya. Di abutmen itu kalau enggak sondir ya SPT juga ya. Di sini ada jembatan ya. Di sini daerah satunya, di sini satunya ya. Tanah di sini nanti ya. Ini ya sekali lagi kalau enggak SPT ya di CPT.
Kalau untuk jembatan besar ya pasti SPT ya. Kalau kabupaten seperti itu yang bentangnya tidak besar biasanya sondir saja sudah cukup. Ada apa skripsi itu data untuk jembatannya itu pakai sondir ya, pakai CPT. Nggak harus karena SPT itu sekali lagi banyak koreksi alat sampai 2 kali koreksi. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kita untuk hari ini insya Allah menuntaskan yang ini. Kemarin kita berapa kelas cuma sampai tegangan yang merata yang segi 4 ya. Mudah-mudahan ini sampai yang tidak beraturan ya. So nanti mungkin jam 10 lebih ya. Maksimal jam 11 lah kita sudah selesai. Ada yang ditanyakan masalah sondir? Sebelum ke tegangan pada massa tanah? Belum, Mbak. Belum ya. Diingat ya, ini itu nanti fungsinya untuk apa? Ya. Fungsinya untuk nanti untuk penurunan. Ya, kemarin mungkin belum saya jelaskan untuk penurunan, untuk S ya. Karena syarat dari ya, kemarin syarat pondasi ada apa? Adalah daya dukung. Daya dukung kita sudah selesai ya, kita nggak sudah selesai daya dukung. Nah, kita nanti pakai sebenarnya daya dukung itu GU ya, GU kecil ya. Tapi nantinya kita di sini kayak GOL ya. Yang ini harus lebih besar dari QV. Penurunan ini nanti harus kurang dari S izin. Ya. Nah, tegangan pada tanah ini nanti kita butuhkan untuk penurunan. Fungsinya di mana bisa dilihat. Ini mungkin langsung saya jelaskan yang di penurunan. Ya. Jadi di penurunan bisa dilihat di rumus penurunan. Nanti hubungannya di sini. Biar kalian paham fungsinya untuk apa kok dijelaskan tegangan khusus untuk sondir penurunan di sini ya. Nanti ini saya jelaskan insya Allah di minggu terakhir besok. Di minggu terakhir minggu depan ya. Nah, di sini ada karena beban sendiri, di sini karena beban dari luar. Ya. P0 ini adalah sama dengan sigma 0. Delta P di sini adalah sama dengan delta sigma ya. Karena di literatur ada untuk pakai sigma dan juga pakai P kecil ya. Makanya di sini untuk penurunan nanti SC ini penurunan konsolidasi itu dari beban dari ini overburden ya. 0 itu dari luar. Jadi ini overburden. Ini adalah tegangan dari luar. Karena beban luar ya. Karena ada beban luar sehingga ada tegangan dari luar ya. Fungsinya untuk penurunan. Sekali lagi di subbab sebelum penurunan ada apa? Ada tegangan pada massa tanah, fungsinya nanti kita untukkan di penurunan ya. Jadi tegangan pada massa tanah itu ada 2, ada 3 kalau nanti disebut final ya. Ini di kelas MON yang sudah nanti bisa dikoreksi. Tegangan pada massa tanah ini ada 3 ya. Tegangan di sini tegangan di tanah gitu aja ya, di tanah ada 3. Pertama adalah sigma 0 atau tadi ada istilahnya P0. Di sini adalah tekanan overburden. Tekanan atau tegangan sama saja ya, overburden. Jadi tegangan sebelum ada beban dari luar ya. Misalnya saya contohkan seperti ini permukaan tanah ya. Di sini ada tanah yang mau kita uji ya. Di sini berapa tegangannya? Ini terputus-putus ya ininya ya. Layarnya ya. Iya. Iya, Pak. Bentar ya. Ini mungkin memorinya. Mungkin yang nggak perlu saya tutup aja ya.
Bentar ya. Oh, ini clear. Baiklah, ini sudah itu kan. Ini kelihatan di kalian? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan ya. Jadi mohon maaf saya tutup dulu sebentar. Jadi tegangan pada masa tanah ini nanti fungsinya di penurunan, ya, di penurunan, ya. Pertama di sini dibagi pertama adalah tegangan, sekali lagi tegangan di tanah ya, tegangan di tanah ini masalah tanah. Pertama adalah sigma 0 ya, atau P0, atau di sini ada tegangan over badan. Cuma istilahnya aja ya, istilahnya tegangan over badan. Jadi tekanan sebelum ada beban dari luar. Buktinya apa? Seperti tanah di sini, permukaan tanah di sini, kalau ada bagian tertentu yang mau saya di sini tekanannya berapa? Nah, biasanya tekanan disebutnya adalah sigma V. V ini buktinya vertikal. Sigma V ini rumusnya apa? Tinggal gamma dikalikan H. Ya, ini adalah H-nya di sini. Ya. Buktinya ini ada beban dari luar. Ya, rumus utamanya adalah gamma kalikan H. Berikutnya adalah di sini adalah delta sigma atau tegangan dari luar, atau di sini ada delta P. Ya, di sini adalah tegangan akibat beban luar. Akibat beban luar. Di sini ada banyak ya. Di sini ada banyak. Di sini pertama adalah ya beban dari titik, beban titik. Beban titik. Yang kedua adalah beban garis. Yang ketiga adalah beban merata. Beban merata ini banyak. Beban merata ini ada yang persegi ya. Persegi ini baik bujur sangkar maupun segi empat di sini. Yang kedua di sini lingkaran. Bisa saja di sini adalah trapesium. Persegi sudah, trapesium.
Ya, seperti ini. Juga bisa saja di sini adalah segitiga. Di sini adalah segitiga. Ya, seperti ini segitiga. Ini sudah yang terakhir di sini ya. Yang terakhir di sini bisa kasih plus, di sini adalah tidak beraturan. Dan terakhir di sini untuk yang ketiga di sini ya, ini adalah beban final ya. Akibat beban total ya, ini beban total atau final. Di sini istilahnya adalah sigma F ya, final ya maksudnya, atau PF ya, P final. Ya, ini merupakan jumlahan dari mana? Ini yang di atas tadi ya, ini bisa sigma final atau P final di sini. Ini merupakan dari jumlahan sigma 0 ditambah dengan delta sigma. Atau di sini P0 kecil ditambah dengan delta P. Ini nanti kita pakai di penurunan. Kita pakai di penurunan konsolidasi ya, penurunan konsolidasi. Nah, jadi untuk tahu total di sini ya, nanti fungsinya di penurunan konsolidasi. Sekarang ini kita sudah untuk tegangan di tanah ya, di tanah. Nah, rumus kalau tegangan over badan atau belum beban dari luar, tinggal gamma kalikan H. Nanti kita akan kembali ke sini. Ini sudah ada contohnya. Ini ada 3 untuk ini ada, saya langsungkan di sini aja. Ini di sini ada 3 ya. Di sini karena tidak ada air atau air sangat jauh, muka air sangat jauh. Di sini mungkin ada MAT-nya ya. Ada MAT jauh ya, ini sangat jauh. Ini adalah jauh. Ini sangat jauh sehingga nya. Kalau ditanya apa di sini kembali ke rumusnya tadi ya. Untuk rumus tekanan over badan, tinggal karena di sini ada 3 lapis, maka sigma V di A di sini ya, misalnya di sini A ya. Sigma V di kondisi A, maka di sini sigma V di kondisi A di titik A misalnya ya. Di sini tinggal gamma 1 kalikan H1 ya, atau di sini Z1 ditambah dengan gamma 2 dikalikan H2. Kebetulan di sini Z1 sama Z2. Rumusnya seperti ini. Nanti kalau 3 ya tambah lagi ya, gamma 3 ditambah H3 dikalikan H3. Problemnya kenapa di sini ada 1 lapis, 1 dan seterusnya. Kita kembali ke mekanika tanah sebelumnya. Ini karena parameter tanah itu ada 3 ya. Ada gamma, C, dan pi. Ya. Makanya salah satu dari 3 ini atau 2 beda, apalagi 3-nya beda, ini pasti lapisannya beda. Ya. Misalnya gamanya saja beda. Gamanya di sini gamma di sini 1,2 ya. Di sini gamanya 1, ini satuannya pasti ton ya. Ton per meter kubik ya. Ini juga ton per meter kubik. Atau nanti bisa juga di sini gram per sentimeter kubik ya. Gamanya beda di sini, pasti nanti lapisannya beda. Biasanya kalau semakin berat ya, biasanya lapisannya itu semakin warnanya semakin gelap ya. Ya jadi coklat jadi gelap ya. Itu gamanya saja, apalagi C sama Pi ya. Karena kita tanah kan di C dan Pi ya. Tanah kita dibagi menjadi 2 besar, dan pasir dan lempung. Ya. Pasir ini adalah, lempung ini adalah C. Kalau kalian mengambil sampel tanah, kalian remas-remas, kalau ada lekatan itu pasti lempung. Kalian kalau pasir, kalian remas-remas pasti ada gesekannya. Ya. Jadi tanah itu cuma ada 2, pasir sama lempung. Sebenarnya ada lano ya.
itu di antara pasir dan lempung. Ya, tergantung cenderung mana yang besarnya. Bisa dilihat di sini pasir itu pi dan C. Nanti kalau ditanya ya, kalau tanahnya itu pi-nya sama dengan 0, ya, pi-nya sama dengan 0, apa di sini? Ya pasti di sini lempung ya. Karena pi-nya sama dengan 0, yang awalnya pi-nya harus pasir, kalau pi-nya sama dengan 0 ya pasti lempung. Sama juga nanti kalau C-nya sama dengan 0. Dengan 0 kan tidak ada kohesinya ya. Sorry, ini sama dengan 0. Ya pasti di sini sana tanahnya adalah pasir. Ya, jadi diingat apalagi C-nya beda ya pasti ya. Berarti kondisi kalau yang misalnya C1-nya lebih banyak daripada C2 jadi cenderung ke lempungnya. Sama juga dengan Pi-nya di sini. Pi-nya kalau P1-nya lebih besar dari P2 ya berarti Pi-nya di sini cenderung ke pasiran ya. Jadi diingat lapis ini karena di 3 ini. Untuk warna kepadatan dan lain-lainnya mengikuti ini ya. Otomatis kalau cenderung kohesinya atau tadi gamanya beda, pengaruh di warna juga. Perlu diingat ini kondisi kalau airnya tidak ada atau tidak ada pengaruh air sangat jauh ya. Nah ini kondisi seperti ini. Kalau bisa kalian lihat di sini, ini pasti ada ya di sini ya. Ada solid, ada water sama udara. Sama solid, water sama udara di sini ada. Tapi bisa dilihat kalau posisinya yang kedua di sini, yang B yang kedua, ya ini kondisi seperti ini. Di sini masih ada 3 karena ada udaranya, solid, water, dan udara. Di sini cuma ada 2, solid sama water. Ya. Khusus di tanah di sini nanti dipakai adalah gamma. Ya, ini sudah ketentuan. Kalau airnya itu di dalam muka air itu di tanahnya itu yang di bawah air ya, muka air ya, maka yang dipakai gamma absen. Yang di sini gamma, yang di sini adalah gamma sat. Ya, sat ini maksudnya saturated, ini kondisi jenuh, ini kondisi tidak jenuh, tidak jenuh. Kalau tidak jenuh, misalnya unsaturated, istilahnya ya, unsaturated. Di sini adalah kondisi jenuh adalah saturated, makanya nanti kalau ada istilah di geoteknik ada tanah saturated, saturated itu kondisinya jenuh ya. Kalau unsaturated jadi kondisinya tidak jenuh. Jadi ini kalau saturated kondisi jenuh pasti cuma ada solid sama water. Jadi di sini bisa dilihat bahwa gamma sat itu adalah sama dengan gamma absen ditambah dengan gamma W ya. Yang adalah gamma absen. Yang W di sini adalah gamma W ya. Solid ini maksudnya efektif ya. Jadi di sini gamma ini adalah gamma absen adalah gamma gamma efektif. Maksudnya di sini adalah gamma tanah saja ya, tanah saja atau butiran maksudnya ya, butiran. Nah, nanti kita pakai yang gamma absen di sini sehingga gamma absen sama dengan apa di sini? Gamma sat dikurangi W. Ya. Jadi khusus kalau untuk tanah yang di bawah air itu kita pakai gamma absen, bukan pakai gamma saja di sini ya. Sehingga di sini kalau ada pengaruh air bisa di sini yang atas karena tidak ada pengaruh air gamma kalikan H. Ya di sini tadi misalnya H1, di sini adalah H2. Untuk yang di bawah air ya di sini pakai gamma absen. Ya gamma absen di sini adalah gamma sat saya kalikan dengan Z2. Nah, ini karena sudah ketentuan ya. Jadi kalau dipakai di bawah air kita pakai yang gamma absen. Gamma efektif. Saya kurang paham kenapa di sini pakai efektif. Karena lapisan muka air ini naik turun ya. Nah, bisa naik turun. Tapi diambil rata-ratanya tiap tahun ya nantinya ya. Karena ini naik turun maka dipakai yang efektifnya saja. Dianggap berpengaruh dengan mengurangi airnya. Jadi dikurangi dengan airnya di sini. Ini yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, kalau kondisinya airnya di atas ya. Tapi
juga sama, nanti yang dipakai di sini adalah gamma absen. Buktinya apa di sini pakai gamma absen? Bisa dilihat di sini. Di sini gamma sat sekalikan Z2 ya, gamma sat di sini ya. Ini karena gamma sat ya, gamma sat ya, saya kalikan dengan Z2. Nanti saya kurangi ya. Saya kurangi gamma W ditambah dikalikan Z1 plus Z2 ya. Kan di sini gamma sat 2 saya kalikan dengan Z2, saya kurangi gamma W di sini Z2 ditambah Z1 atau H2, otomatis kan sama saja ya. Gamma sat nanti juga saya kurangi dengan gamma W. Jatuhnya juga nanti pasti maksudnya adalah gamma absen. Karena ini memang airnya di atas ini ya. Biasanya ini tanahnya adalah di sungai ya. Ini di pertanian, di sawah ya, di sawah terutama ini atau di sungai ya, kondisinya di sungai. Dulu saya pernah mengambil sampel tanah seperti ini, kadar airnya ini lebih dari 100%. Ya, mungkin dulu 100 berapa ya, 109 atau berapa. Ya, khusus tanah yang di kondisinya seperti ini. Tapi kalau kondisi tanahnya seperti ini pasti W itu kadar airnya itu pasti di bawah 100%. Sampai sini ada ditanyakan khusus untuk yang overburden, tegangan overburden. Jadi belum ada beban dari luar, 0 ya, awal ya 0, ini belum ada tegangan dari luar. Sekarang kalau kita akibat beban dari luar ya, akibat dari luar ini kemarin kita sudah nyinggung, saya masuki di sini. Intinya di sini kalau beban dari luar ini beban titik, biasanya istilahnya di sini adalah P ya, beban P. Di sini beban garis, biasanya di sini juga bisa Q ya. Di sini beban merata juga Q, cuma bedanya di sini satuannya karena beban titik, satuannya ya ton ya, atau kilogram atau kilonewton ya. Kalau di sini ton per meter ya, karena beban garis. Tapi kalau beban merata adalah ton per meter persegi ya, karena beban merata ya. Untuk rumusnya sangat mudah, delta sigma atau delta P di sini ya, delta atau delta sigma ya, sama saja ya. Di sini rumusnya tinggal P di sini ya, saya bagi Z kuadrat dikalikan I ya. Ya, rumus ini enggak usah saya tulis saja. Langsung saja rumusnya untuk beban titik ya. Yang beban titik ini langsung saja rumusnya adalah P ya, bebannya saya bagi Z kuadrat, saya kalikan I. Ya, ini rumusnya. Kalau beban garis nanti rumusnya ada sendiri ya. Kalau yang beban merata di sini ya, ini beban merata, rumusnya adalah apa di sini? Di sini Q ya, saya kalikan dengan I ya. Kalau untuk yang ini di sini rumusnya adalah M, saya kalikan dengan Q, saya kalikan dengan I. Ya, jadi kesimpulannya dari beban akibat luar cuma ini saja, selain beban garis loh ya, selain beban garis. Jadi di sini P, beban yang tadi P berapa ton tadi ya, saya bagikan Z kuadrat, Z adalah nanti kedalamannya, saya kalikan I, untuk persegi lingkaran trapesiusnya Q, ya, beban ton per meter persegi tadi, saya kalikan I, untuk tidak beraturan ya, ini tidak beraturan, kalau saya gambarkan ya kita bebas seperti ini, seperti ini. Aturan rumusnya ada penambahan M, M kalikan Q kalikan I. Jadi yang beda di sini adalah I ya. Untuk kesemuanya di sini I itu bisa pakai rumus karena memang asalnya dari rumus. Bisa kita pakai tabel, bisa pakai grafik. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini adalah letak dari
yang tidak kalah pentingnya adalah letak dari daerah atau titik ya, daerah yang ditinjau, daerah atau titik yang ditinjau, Jadi di mana mau kita tinjau titiknya yang pengaruh dari beban titik, beban garis, dan beban merata. Ya, jadi kalau mengapalkan sangat mudah, kecuali beban garis ya. Beban garis nanti rumusnya tersendiri karena ini juga tidak disederhanakan karena sangat, kecuali beban titik, beban merata, sama beban merata yang tidak beraturan. Ya, rumusnya tinggal ini saja. Ngapalkan juga mudah. Di sini P yang tadi beban titik, saya bagi Z kuadrat, ya. Z itu halamannya yang mau kita tinjau, dikalikan I. Untuk persegi lingkaran trapesium segitiga, Q dikalikan I. Sekali lagi nanti yang beda-beda adalah I-nya. Untuk beban tidak beraturan, ini ada kita nanti sampai M di sini ya. Kita nanti tidak beraturan, kita sudah selesai. Insya Allah jam 10-an kita selesai ya. Kalau sudah ketemu beban sendiri ya, beban sendiri sama keluar, ya kita nanti ketemu beban total di sini. Ya. Kalau sudah ketemu beban total, nanti kita pakai di konsolidasi yang tadi sudah saya singgung. Ya, ini nanti saya kembalikan ke rumus. Ya, ini ya. Di penurunan S ini penurunan, ini C adalah konsolidasi. Nah, kita pakai nilai ini. Ini adalah sigma 0, di sini adalah delta sigma. Ya, delta P. Adalah sigma final ya, atau P final ya. Kalau di sini adalah sama dengan sigma 0, jadi tegangan over badan. Ya, jadi fungsinya tadi untuk apa? Kita untuk penurunan konsolidasi. C ini konsolidasi, tapi ini saya jelaskan insya Allah di minggu depan. Kita di sini sampai beban tidak beraturan. Ya, tapi ada lagi satu lagi mungkin saya catatkan di sini. Di sini ada yang D ya di sini ya, D. Tadi keselip di sini untuk beban 2:1. Nanti ini sekilas ya. 2:. Nah, ini saya sebutkan nanti sekilas karena contohnya yang paling banyak mungkin di beban titik sama tidak beraturan nanti. Kalau ini nanti sekilas, karena ini sangat mudah. Jadi ada beban titik, beban garis, beban merata, di sini juga ada 2:1. Kalau tanya nanti di-cut ya kalau mau tanya-tanya. Sekarang kita fokus ke beban titik ya. Di sini ada kelas yang sudah, ada kelas yang ya, maka yang belum bisa minta dikoreksi nanti. Untuk beban titik seperti ini beban titik ya. Tadi sudah saya jelaskan, yang enggak kalah penting adalah titik yang kita tinjau. Kita tinjau di mana? Di sini ya. Di sini ada beban titik di lokasi ini sekali lagi ini di daratan ya, di permukaan tanah ya, seperti ini. Nah, ada beban titik di sini. Nah, di mana? Nah, kebetulan di sini ada X sama Y ya. Ya, sehingga kita di titik A ya. Sehingga di sini pasti komponennya ada titik X, Y, dan Z. Z sekali lagi halaman. Kalau mau kita di Y-nya sama dengan 0, pasti di bawah X di sini ya, pasti di bawah X di sini. Kalau misalnya X-nya sama dengan 0, ya berarti Y-nya ini nanti titiknya. Tapi kalau X sama Y sama dengan 0 ya, nah berarti pas di Z ini, pas di apa? Lurus dari beban di atasnya di sini. Ya. Tapi kalau kita mau A ya, yang ada jaraknya, yang ada kedalamannya ada, ya berarti di titik A ini. Ya. Kemarin di kelas saya yang sudah beban titik ini P, nah ini pasti satuannya ton ya, itu kilogram atau kilonewton.
dan seterusnya. Ya. Ini beban titik. Kalau di lapangan kemarin contohnya seperti apa? Ya. Ini beban ini bisa jadi tiang listrik ya. Tiang listrik. Nah, ada tiang listrik apalagi papan reklame ya, papan reklame. Ya, atau kolom ya, kolom-kolom rumah kita ini adalah beban titik karena sampai atas dari balok plat dan seterusnya nanti ke kolom jadi beban titik. Ya. Ini pengaruhnya di mana? Makanya ini tadi titiknya itu yang mau kita tinjau di mana? Kebetulan ini contoh yang lengkap, ada jaraknya X, ada jaraknya Y, ada kedalamannya Z di sini. Sehingga di sini kuadrannya seperti 3 di sini ya, ada X, Y, Z-nya. Karena di sini kedalaman. Ya. Jadi kalau ini sekali lagi faktor dari ruang karena ada beban yang listrik, beban rekal mau kolom dan rumusnya tadi sebenarnya rumusnya sangat panjang ya. Ini rumusnya sangat panjang. Nah, rumusnya dari ini ya dari 1,75 sampai 3,75 titik C. Nah, rumusnya adalah ini. Ya, rumusnya adalah ini. Ini bisa dikeluarkan, P-nya dikeluarkan, Z-nya dikeluarkan, ya tinggal ya, ini I. Ya, I-nya adalah ini. Ya, jadi I-nya itu yang tadi saya bilang I-nya semuanya berubah-ubah ya. Jadi I-nya yang di sini P bagi Z kuadrat I di sini bagi I-nya pasti berubah-ubah sesuai dengan bebannya. Di sini ya awalnya adalah rumusnya ini tadi ya. Rumusnya adalah awalnya ini, ya, rumusnya adalah awal ini. Terus ini saya keluarkan sama Z-nya, Z-nya di sini, ya, sehingga ketemunya nilai rumusnya ini. Ya. Sehingga kita pakai rumus ini aja. Dan rumus ini adalah rumus, nanti ini juga untuk I tadi, nah, ini bisa rumus, bisa nanti ada tabel, juga nanti ada grafik. Ya, otomatis dari rumus ini perlu kalian ketahui kenapa dari dulu penelitian itu ada rumus, tabel, dan grafik. Karena ya kalkulator zaman segini itu belum ada, ini tahun berapa bisa dilihat ya. Tahun segini itu belum ada komputer ya. Kalkulator pun mungkin sangat minim ya di tahun 1885 ini. Sehingga rumusnya ini adalah rumus utama. Rumus utama. Setelah rumus utama ini kita keluarkan I-nya di sini. Ya. Kenapa ini yang dikeluarkan angka ini? Ya karena ini cuma ada R sama Z. Ya, ya variabelnya cuma ada R sama Z. Kalau R Z-nya beda, maka kita nanti ketemu nilai I-nya berapa. Ya. Bisa dilihat kalau rumus di sini, ya makanya di sini ada ini sudah ada rumusnya ini. Rumus I adalah ini. Kalau tabel, tabelnya ini. Ya. Kita tinggal R per Z-nya berapa. Ya, R Z-nya berapa sehingga kita ketemu I-nya. Kalau sudah ketemu I-nya, kita masukkan ke rumus yang ini. Ya, P dibagi Z, tergantung Z-nya nanti berapa. Dalamannya berapa yang mau kita tinjau. Di sini ketemu I-nya. Ya. Ini kalau pakai ya. Jadi ini kebetulan kalaupun tidak ada ya bisa ini bisa interpolasi atau dimasukkan ke rumus yang ini tadi. Rumus yang ini tadi. Kalau mau grafik di sini juga sebenarnya buku belajar yang lama ada ya. Ya. Kalau pakai grafik pakai yang ini ya, karena tadi rumusnya adalah yang ini bisa dilihat tadi pakai yang ini. Yang di sini kebetulan notasinya IB ya. Ya 3/2 pi di sini 5/2 bisa dilihat rumusnya ini. Ya 3/2 di sini 5/2 ya. Jadi bisa grafik, bisa tabel, ini tabel, rumus maupun grafik ya. Nah, grafiknya ini. Ya, jadi kalau mau grafik tadi R per Z-nya berapa? Misalnya tadi di sini R, di sini Z-nya ya. Misalnya ketemu 1, ya ini saya taruh di atas, ini ketemu di sini. Ini saya tarik di bawah ke sini.
Ini pasti di bawah 0,1, di atas 0,08 ya. Ya, ini nilainya berapa? Kalau sudah ketemu, kembali ke rumus yang awal tadi, tinggal I-nya sudah ketemu, tinggal P dibagi Z kuadrat. Itu I-nya bisa grafik. Sekarang kalau beban garis, khusus beban garis, ini sangat sederhana. Ya, makanya ini nggak usah ditabelkan ya, karena cuma segini ya. Di sini sekali lagi ini satuannya per meter lari. Ini biasanya bebannya dari beban tembok ya, beban tembok atau dinding penahan ya. Ini arah ke sana ya per meter lari. Ya, tinggal Q-nya tadi berapa di sini. Kalau di sini 10 kN per meter lari, ya nanti 2 kalikan 10 kalikan Z yang mau kita tinjau berapa kedalamannya. Dan maunya R-nya ini berapa. Di sini kebetulan X ya, ini X-nya ya karena cuma arah X saja ya. Karena Z-nya kan arah mendatar sana. X-nya berapa, Z-nya berapa, kuadratkan nanti juga dikuadratkan. Ya. Rumusnya tanpa pakai I ya, gini karena rumusnya sederhana. Ini kalau untuk beban merata, ini persegi ya. Ini persegi, sekali lagi tadi sudah saya singgung, persegi baik bujur sangkar maupun tadi sudah saya singgung ya. Ini sumanya rumusnya tetap ya, Q kalikan I. Ya. Beban meratanya yang ton per meter lari tadi per meter persegi nanti saya kalikan I. Cuma I-nya beda-beda ya antara persegi, lingkaran dan segitiga. Oh, di sini tadi lingkaran sudah masuk. Oh, sudah lingkaran sudah masuk. Ya. Ini merata di sini meratanya ini ya. Harusnya sebenarnya pakai diferensial dan nanti tinggal ini ya. Q kalikan I. Cuma I-nya yang panjang seperti ini. Ya, I-nya panjang seperti ini. Jadi dari sekali lagi kalau dari rumus ini kan nanti juga bisa ditabel. Juga bisa nanti kalau mau digrafikkan. Ya. Kebetulan di sini yang ada di bukunya Braja itu yang ditabelkan. Di Braja itu ya, ini beban lingkaran, ntar coba yang beban merata. Nah, ini ya, ini beban meratanya I-nya yang panjang ini ya, sekali lagi di sini Q kalikan sumanya tetap Q kalikan I ya, Q0 kalikan I, ini beban merata kalikan I. Nah, untuk I-nya itu seperti ini. Panjangnya seperti ini. Dengan catatan M itu ini B dibagi Z, N itu L bagi Z. Sekali lagi L itu pasti lebih besar atau sama dengan B. Kalau di sini persegi sini ya, pasti yang L-nya adalah ini, B-nya ini, tapi kalau ini bujur sangkar ya sama ya. L sama B, ini L sama dengan B ya. Di sini L pasti lebih besar dari B. Ya. Jadi kalau bujur sangkar ya karena bujur sangkar sama, jadi ini ya sama saja ya, L sama B-nya sama. Cuma di sini M itu B dibagi Z, di sini N, L dibagi Z. Ya. Nanti sudah ketemu I ya nanti langsung dikalikan beban meratanya. Cuma di sini di buku Braja ini ada tabelnya ya, ini tabel bisa dilihat di sini. Nah, tabel di sini tadi di sini ada M ya. Ada M tadi bisa dilihat M tadi sama dengan apa? B dibagi Z, yang ini adalah L dibagi Z yang N. Ya. Ini ketemunya berapa? Misalnya M-nya di sini 0,2, N-nya di sini 0,3 ya. Jadi nilai I-nya adalah ini. Ya, nilai I-nya. Jadi influence value-nya di sini ya. Istilahnya influence value ya. Jadi nilai bentuk tadi ya. Nah, jadi nilainya ini sudah ketemu nilainya ini misalnya ini nanti dikalikan ya. Langsung delta sigma atau delta P ya. Ini sama dengan bebannya berapa? Di sini Q kalikan I. Ya, I-nya itu nilai ini.
Nah, ini kan sangat mudah. Ya. Ini untuk segi 4. Nanti saya jelaskan yang lainnya. Ini di 4. Kalau untuk nanti sekalian dengan contohnya ya. Nah, ini juga ada grafiknya. Ini grafiknya tadi sudah, tabelnya sudah, rumusnya sudah. Nah, kalau di sini M di sini nya berapa, misalnya 1, N-nya berapa, misalnya 0,2, ini saya tarik ke atas. Ya, ini ketemu di sini, ini saya tarik di sini. Nah, di sini ketemu I-nya ya, I sama dengan di sini berkata 0, misalnya 058. Ya. Ya. Jadi sekali lagi untuk I itu bisa rumus, bisa tabel maupun grafik. Nanti contohnya berikutnya kalau ada gambar seperti ini. Nah, untuk ini di sini, oh sudah ya, di sini sudah. Saya ambilkan contoh karena di sini tadi ini di kelas saya sudah ada yang saya ajari ya di sini ya. Sudah saya pernah masuk untuk yang segi persegi. Tadi catatan ini kita persegi lingkaran trapesium segitiga. Mungkin nanti saya contohkan yang ini sama trapesium. Ya, karena lingkaran juga sama dengan persegi caranya. Segitiga juga sama dengan trapesium. Karena yang trapesium juga nanti kita sering untuk jalan ya, timbunan jalan. Kita contohkan yang persegi. Nanti sekali lagi lingkaran sama. Karena kita tidak tutup kalau sama lingkaran. Ya, karena nggak sama. Coba kita untuk yang persegi. Bisa dilihat di persegi di sini, kebetulan di contoh kalian di sini ada di bawah. Di sini ada contoh yang persegi. Sebelum persegi, mohon maaf. Di sini sebelum persegi ada contoh dari beban garis ya. Ya, ini ada beban garis. Ya, sebelum kita persegi contoh dulu yang beban garis. Di sini tadi sudah saya singgung beban garis ini tanpa pakai I ya karena sangat mudah. Nanti kalaupun kalaupun beban titik juga sama saja ya. Jadi kita contohnya yang beban garis. Kalau beban titik pun sama, asal ketemu I-nya nanti dikalikan P dibagi Z kuadrat. Kita contoh yang beban garis yang rumusnya yang ini tadi. Beban garis yang rumusnya yang enggak pakai I ya karena memang sederhana ya. Ini enggak pakai I karena rumusnya sederhana ya, ini kalau mau dikeluarkan ya sangat, ngapain kita pakai I ya, dengan I-nya enggak pakai I pun kita sudah sederhana seperti ini. Kita coba kebetulan di sini bebannya beban garis, nanti kalau beban titik juga sama saja. Ini beban garis, ya ini modelnya ke sana ya. Ini ke sana. Misalnya ada tembok, 2 tembok seperti ini ya. Ini kebetulan yang tadi yang saya singgung adalah di mana kita mau mencari beban titiknya ya gitu. Kebetulan di sini lokasinya. Di sini jaraknya adalah 5 feet, di sini 5 feet. Jadi untuk Q1 di sini ya. Q1 jaraknya adalah 5 feet. Untuk Q2 yang 1000 di sini, nah, di sini 10 ya. Karena kita memang lokasinya seperti ini. Ini sekedar contoh. Dan nanti di titik A, di titik B di sini, atau di tengah-tengah di sini titik C, ya. Atau kedalamannya beda di sini misalnya titik D. Ya itu enggak masalah semua ya. Jadi kita tinggal tahu yang penting sama kedalamannya berapa. Kebetulan ini ada contoh yang dari titik A. Ya. Karena adanya seperti ini, bisa saya plotkan seperti ini ya. Ada beban 500 pound per feet ya. Jaraknya 5 feet. Kedalamannya 4 feet. Di sini 1000, jaraknya 10 feet. Di sini sama ya, kedalamannya memang di titik A tadi sama, di sini 4 feet. Bisa dilihat, nah di sini rumusnya adalah ini tadi ya, rumusnya adalah ini. Bisa dilihat rumus ini dari mana, kita lihat di soal yang rumus segi garis ini tadi ya. 2Q Z pangkat 3 di sini
pi X kuadrat, di sini Z kuadrat, nanti dikuadratkan juga. Nanti sekali lagi kalau beban titik sama ya, tidak ada bedanya. Kebetulan ini contohnya yang beban garis. Nah, kalau sudah, ini rumusnya tadi, 2QZ pangkat 3 ya. Di sini untuk yang delta P, beban dari luar dari Q1 ya. Di sini karena sudah rumus 2, di sini 500, Z-nya 4 saya kuadratkan, di sini jaraknya X sekali lagi 5, yang X2 adalah 10 ya. Sama-sama saya kuadratkan, Z-nya juga saya kuadratkan lagi ya. Ketemunya adalah ini. Ini 12, ini adalah 3. Jadi walaupun ini besar ya, walaupun ini 1000, ternyata pengaruhnya di titik S sangat kecil. Ya, tidak ada seperempatnya ya. Seperempatnya ini ke dalamnya. Ya, bisa dilihat di sini, maka delta P di sini ya. Nah, di sini 12 saya tambah 3,3 ketemunya 15. Dan ini masih apa istilahnya? Beban dari luar. Kalau nanya beban total ya harus siap-siap saja. Di sini ditambahkan berapa? Di sini misalnya harus ada gamanya ya. Gamanya misalnya di sini 1,5. Oh, kalau untuk satuannya pon ya, satuannya W, kalau pon itu 62,4 pon per feet kubik ya. Maka gamanya di sini harus lebih besar dari ini ya. Jadi gamma T di sini atau gamma saja berarti lebih besar dari sini 70 pon per feet kubik ya. Hanya 8. Maka di sini adalah sigma nolnya berapa di sini? Di sini adalah gamma kalikan H sama dengan berapa di sini? 70 kan 4 di sini ya. Ketemunya 280 pon per feet persegi ya. Jadi nilai di sini ya. Nanti kalau saya tanya sigma finalnya tinggal menyumbangkan saja. P final ya, V final berarti di sini P0 ditambah dengan delta P. Berapa tadi? 280 ditambah 15. 15,15 satuannya nanti berapa? Satuannya adalah pon per feet persegi. Karena final ini nanti sekali penurunan konsolidasi. Di penurunan konsolidasi ya. Sampai sini kan untuk beban titik. Mungkin di kelas yang belum saya kasih keterangan beban titik ini, beban garis ini. Izin tanya, Pak. Akan. Yang mana? Yang beban garis. Ya. Itu kenapa yang beban garis itu titiknya, kenapa kok yang beban garis itu dihitung ada jaraknya gitu, Pak? Padahal kan bebannya ada di titik Q1 itu sendiri. Ini kalau asumsi itu beban-beban ini tergantung di lapangan ya. Misalnya ini asumsi saja ya. Di titik misalnya di titik 1, di titik 2 ya. Ini ada dinding. Nah, dinding arah ke sana. Dinding arah ke sana. Ini juga ada dinding arah ke sana. Ini kebetulan 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan yang sebelum saya mohon maaf saya cut dulu. Dan yang belum saya komentari tadi, sebenarnya kalau ada pertanyaan pun boleh ya. Gimana kalau beban yang ini tadi itu gabungan? Nah, gimana kalau nanti ada beban persegi digabung dengan beban garis atau beban persegi digabung beban titik? Ya berarti dihitungnya satu persatu ya. Yang beban perseginya berapa, beban titiknya berapa yang kita tinjau. Karena tadi ya, yang nggak kalah penting adalah titik yang kita tinjau itu di mana. Ya. Dan titik yang kita tinjau itu biasanya untuk apa? Biasanya untuk pondasi ya. Jarak seperti ini yang tadi saya bilang, saya pondasinya di sini. Saya pingin titiknya di sini berapa?
ya tegangan di sini berapa. Ya. Jadi ini ada pengaruh dari ini sehingga nanti kita tahu penurunan ini berapa ya. Nah, di sini misalnya ada dinding. Oh, pertama ini di sini ada beban titik ya dari kolom ya. Mungkin juga di sini ada pengaruhnya dari dinding. Ya. Pengaruhnya di dinding. Dinding di sini kan tidak masuk di kolom kecuali dindingnya 2, 3 ya nanti masuk di kolom. Dinding di lantai 1 misalnya ya. Ya. Ini pengaruhnya di titik ini berapa? Itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya di sini ada, ya memang ini terkondisi di lapangan, modelnya seperti apa? Ya ini, kondisinya di lapangan. Kebetulan di sini ada dua dinding ya. Lah pengaruhnya di, misalnya di sini kedalaman 2 berapa? Ya, dengan jarak beban dinding. Ini jaraknya di sini tadi sudah saya singgung. Kalau saya tanya di tengah di sini atau jauh di sini, ya. Ini tadi aja kalau yang 10 ini aja sudah sedikit ya pengaruhnya ya. Mungkin jaraknya lebih jauh. Ini kan 5 feet ya. Kalau misalnya jaraknya di 20 ya, ini saya tambah 5 tambah 5 jadi di sini ada titik di sini ya. Mungkin tidak ada pengaruhnya di sini ya. Karena apa, nilainya sangat kecil. Nilainya sangat kecil, ini bandingkan saja dengan jarak 10 aja nilainya ini ya. Ini bayangkan kalau ini sudah nilainya 20, temunya ya 1 ya atau 0, ya kalau 0, kan tidak ada pengaruhnya, sangat kecil ya. Apalagi jaraknya 50 meter ya nggak ada apa-apanya. Makanya ditekankan di sini titik yang kita tinjau itu di mana. Ini salah satunya yang penting. Bisa kejawab yang tadi? Karena ini ada dinding 2 ya. Kebetulan kalau 3 ya gambar 3. Ini kebetulan beban titik. Kalau beban garis, sorry, beban garis. Kalau nanti ada beban titik ya dijumlah ya. Di titik A ini dijumlah akibat beban garis berapa, beban titik berapa. Ada beban pun nanti dijumlah. Jadi ini kita nanti kalau di lapangan fungsinya untuk apa? Kebetulan ini nanti fungsinya untuk penurunan konsolidasi. Sebenarnya untuk yang lain juga bisa. Untuk dipakai yang lain juga. Kebetulan ini nanti setelah bab ini adalah penurunan, sehingga nanti dipakai di penurunan konsolidasi. Mungkin bisa kejawab? Tanya tadi bisa dimengerti? Iya bisa Pak. Ini sekali lagi beban dari luar ya. Kalau beban dari over badan ya tinggal gamma kalikan H ya. Kalau di sini misalnya saya ambil 7 ya kedalamannya 4 feet ya tinggal kalikan saja 70 kalikan H. Ini over badan ini dianggap tidak ada beban sama sekali. Nah, ini kan logikanya tanah sebelumnya kan tidak ada tembok ya. Bangun rumah, bangun apa saja kan logikanya pasti sebelumnya tidak ada. Ya, pasti belum ada tembok, belum ada tiang, belum ada kolom, ya. Lah berarti kita hitung dulu sigma nolnya, tegangan over badannya. Ya, ini kebetulan saya kalau asumsinya kan 70, saya kalikan 4 karena kita mau tinjau yang di sini ya. Ya. Mau tinjau di 2 feet ya kita cari nanti jaraknya juga pengaruh. Ini contohnya enggak kalah pentingnya selain beban garis sama titik sama ya. Sekarang beban persegi. Ini yang banyak variasinya ya. Di kelas saya mungkin yang sudah pernah ini saya tuliskan di sini macamnya ya. Ini sekali lagi yang enggak kalah penting tadi kan letaknya. Ini persegi di sini letaknya berapa di sini. Kedalamannya sudah ya. Yang paling penting nih titik pusat dari luasan. Jadi macamnya kombinasi ya, kombinasi yang mungkin di segi 4 ya, yang mungkin di beban merata persegi ya, merata persegi. Ya.
Ya. Letak aja ya. Letak kombinasi yang mungkin di beban merata. Pertama adalah di ujung ya. Saya tanya di bawah ujung di sini. Ya, di sini. Ini kepanjangan. Nah, di sini ya. Kita Pak. Saya tanyanya di ujung. Bisa di ujung atas, bawah, dan ini ya. Ini salah satunya di ujung. Maka tadi sudah saya bilang rumus awalnya adalah rumus awal adalah delta P atau delta sigma adalah Q, beban meratanya di sini atau di sebenarnya Q0 ya di sini ya. Q dikalikan I ya. Ini rumusnya cuma ini. Cuma ini hasilnya bisa banyak karena yang ditanya di mana. Kebetulan dari soal ini nanti pas di tengah ya. Kita belum bahas soal ini, kita cari yang umum dulu, pengertian umum. Kebetulan ini yang ditanya pas di tengah, nah, di kedalaman Z. Nah, di titik ini kebetulan titik A misalnya ya. Kita nanya di titik A ini pas di tengah-tengah di kedalaman Z ya. Tapi kalau ada misalnya pas di ujung, jadi sama saja ya nanti ujung bawah di sini atas, bawah kanan ini sama saja. Nah, rumusnya kalau di sini nanti pasti cuma ada satu I. Jadi rumusnya adalah ini saya ambil satu aja dari delta P ya. Oh, delta sigma sama saja ya. Nanti di sini ada lagi saya kalikan I cuma saja ya. Ini karena I-nya cuma satu ya. I-nya cuma satu. I-nya I1 gini aja wes saya tulis I1. Ya. Ini kalau nanti namanya menyesuaikan ya, berapapun kedalamannya nanti juga masuk di Z-nya. Jadi ini saya tanya pas di tepi ujung, ya, maka rumusnya ini. Ya, tadi kembali ke untuk mencari I itu kita butuh M yang I di sini adalah tadi kalau tidak salah B dibagi Z, ya. Di sini adalah L dibagi Z, ya. Dengan tahu N sama M ini nanti ketemu I. Ya, ini sudah kunci. Ya. Di sini kalau di sini maka di sini adalah L-nya ya karena ini pasti yang panjang, di sini adalah di sini adalah B-nya ya. Sekali lagi nanti itu kita butuh M kecil ya. Ya, M sama N sehingga ketemu nilai I-nya. Jadi I-nya cuma I1. Ya, jadi kondisi kalau saya nanya di beban merata segi 4 itu di ujung tepi ya, makanya I-nya cuma 1. Ya, karena M sama N-nya saya contohkan di tengah-tengah ini. Yang kedua, ya, kalau di tengah misalnya di sini, kita nanti bahas yang ini, kita langsung saja nanti ke soal yang ini ya. Nah, yang ini, kita pas di tengah-tengah. Nah, ini kedalamannya menyesuaikan ya. Ini kita bagi 4 ya, karena di sini 4 maka sama-sama ya. Maka di sini ada I1, I2, I3, ya. Kebetulan ini karena pas di tengah-tengah, makanya ini sama, ya, ini juga sama, ya, panjangnya sangat sama. Makanya di sini yang awalnya di sini adalah L, ya, awalnya di sini adalah L karena ini yang paling panjang, di sini pakai B, ya. Nanti kita pakai salah satu saja ya, di sini pakai B1 ya, di sini B1, oh sorry, karena masih lebih panjang berarti di sini L ya, di sini L1. Ya, di sini adalah B1 ya. Kita pakai salah satu saja. Ini mungkin saya kasih warna beda. Kita nanti asumsinya pakai yang satu-satu saja di sini ya. Nah, ini tadi jika juga pakai satu ini ya. Bisa dilihat di sini, maka I di sini I1 sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I4. Ya. Nah, adalah delta P-nya. Sama dengan apa? Di sini Q saya kalikan 4 kali I1. Ya.
Karena kita pakai patokan yang I1 yang kecil ini ya. Nanti pakainya ya B1 sama L1, bukan pakai L sama B loh. Kalau di sini kita pakai L sama B. Ya nanti ketemu I1 ya langsung kita kalikan. Karena kita yang tanya pas di tengah-tengah di sini ya, maka kita asumsikan saja nanti kita 4 di sini ya, 4 di sini nanti kan dengan Q di sini. Jadi rumusnya jadi ini. Ya. Supaya bisa kebayang kita contoh yang ini tadi. Ini sebenarnya masih ada ya, nanti kita lanjut berikutnya. Tapi kita break dulu, kita coba yang di sini beban meratanya 145, kedalamannya 6,25. Ini sekali lagi ya, kita bebas kedalamannya mau berapa. Tapi di sini karena contohnya 6,25, bebannya ini di sini. Nah, kalau seperti ini pasti di sini adalah L-nya, di sini pasti adalah B-nya ya. 2,5 kalikan 5 pasti ini adalah B-nya, di sini pasti adalah L-nya. Tadi sudah saya bilang karena di sini saya bagi 4 ya. Karena pas di tengah-tengah ya, pas di pusat ya. Ini I3, I4 ya. Maka ini bisa saja tadi saya asumsikan yang cuma I yang satu saja ya, enggak usah. Nanti kan saya kalikan dengan 4. Di sini bisa dilihat ya. Butuh B1 sama L1 ya. B1 sama L1 karena saya butuh yang satu ini, nanti kan 4 ya. Nanti saya kalikan 4. Ya, nanti saya kalikan 4 di sini ya. Karena saya butuh B1 ya ini ya, B1 sama L1. B1-nya tadi B-nya 2,5, jadi bagi 2 jadi ketemunya ini. Nah, untuk L-nya tadi 5 saya bagi 2 ketemunya ini. Nah, kita kan butuh M sama N. Tadi M itu B dibagi Z, 1,25 saya bagi dengan 6,25 ketemunya ini. Nah, kita sudah kepegang ini. Ini adalah untuk L-nya 2,5 saya bagi 60 ketemu ini ya. Ini N ya. Bisa dilihat kalau sudah ketemu, oh nanti ini saya tulis di sini. Ada M dan N ini nanti ini pasti ketemu ya. Kebetulan kita pakai yang di sini ya. Bisa dilihat ya, M sama N. Ini sekali lagi ini bisa pakai rumus ya. Bisa pakai tabel. Bisa grafik. Bisa rumus, tabel, grafik. Kalau misalnya ini kebetulan di grafik ya di tabel ada ya, kita pakai tabel aja ya. Kalaupun kalkulator kalian atau pakai Excel ya bisa pakai rumus ya. Kalau ini mungkin yang untuk yang cepet-cepetan ya, karena pasti datanya enggak kira-kira ya, enggak pas benar ya. Kita pakai tabel aja. Untuk persegi kalau M-nya 0,2, N-nya 0,4. Di sini juga sudah ada atau di di buku belajar juga sudah ada. Nah, ini dilihat ini untuk persegi ya. Tadinya berapa? 0,2 ya. 0,2, N-nya 0,4 ya. Tadi N-nya 0,4, M-nya adalah 0,2. Benar? Kebalik? Ya benar ya. Terus ini ketemunya berapa I-nya? Ini. Ya, ini adalah I-nya. Sampai sini ada ditanyakan? Tadi M ini kan awalnya 5, 2,5 saya bagi dengan 6,25 ya. Ketemunya 0,4. Di sini 1,25 saya bagi 6,25 ya tadi ya. Benar ini? Enggak kebalik? Bentar, saya cek lagi. Tadi M sama N-nya berapa? Benar. Ya, B-nya ini saya bagi 6,25, benar ya. M-nya 0,2, N-nya 0,4 ya. M-nya 0,2 ya. Ini benar ya. Ya, jadi ini N-nya 0,4. Jadi nilainya ini
Sampai sini ada ditanyakan, ini sudah ketemu I-nya. 0, ini nanti kalau pakai grafik kan nggak pakai 5 digit di bawah ini. Di bawah apa setelah 0 kan nggak mungkin. Mungkin kalau pakai grafik ya ketemunya 0,033 gitu ya. Tapi kalau grafik kan untuk cepet-cepetan kan tidak masalah ya. Tapi kalau di tabel ada yang pakai tabel. Jadi kita sudah ketemu nilainya ini. 0,0328. Bisa dilihat di sini ya. 0,328 ya. Ini sekali lagi sama ya. 1, I2, I3, I4 sama karena posisinya tadi saya tanya pas di tengah. Kalau yang ini cuma 1 ya, kalau contoh yang misalnya kita di tepi ya cuma 1. Nanti enggak boleh dikalikan 4 ya. Pakai L yang panjang ini, B-nya juga yang besar ini. Sekarang di sini nilainya bisa dilihat, di sini 4 kali ya, ini I-nya, maka di sini adalah G-nya, di sini adalah 4, di sini adalah I-nya yang tadi ketemu ini. Sehingga pengaruhnya adalah ini. Ini sekali lagi masih delta P ya. Nanti harus ketahui juga P0-nya. Ini karena pakai P. Nanti P0-nya berapa ya, tinggal gamma kalikan ya. Kalau tidak ada air ya, kalau ada air ya pasti pakai gamma absen. Nanti juga ditanya P finalnya berapa ya, di sini tinggal menambahkan aja P0 ditambah delta P. Jadi ditanyakan? Ini kalau posisinya di tengah. Kalau posisinya misalnya seperti ini kemungkinan ada 5 ya kalau tidak salah ya. Ini bisa seperti ini. Saya nanyanya itu misalnya di sini, di sini. Ya, kebetulan I1 di sini I2, I3, I4 kan bisa saja. Saya nggak nanya pas di tengah. Saya nanya agak ke kiri di sini. Makanya di sini I1 dengan I2 sama dengan I4 dan I2 sama dengan I3. Kalau seperti ini harus mencari 2 ya, nggak boleh mencari 1, di sini harus mencari 2. Di sini harus mencari 2, mencari I1 boleh ya, dan mencari I2 atau I3. Nah, ini yang harus dicari. Dengan tadi di sini pasti ada, misalnya di sini jadi B ya, tergantung panjangnya ya. Sekali lagi panjangnya yang mana, misalnya ini juga L1, di sini adalah B1. Sekali lagi L1 pasti lebih besar dari B1. Ya tergantung soalnya nanti. Sama ya, di sini berarti ada, di sini pasti ada L2 ya, sama B2. Ya nanti dicari 1. Kalau sudah ketemu di sini, kita kembali ke hitungannya di sini. Delta P sama dengan berapa di sini? Q saya kalikan dengan apa? 2 kalikan I1 ditambah dengan 2 kalikan I3. Ya. Walaupun rumusnya sama ya, Q kalikan I, jadi ini ada pengembangan. Di sini 2 kalikan I ditambah 2 kalikan I3. Kita mencari I3 dulu sama I1 dulu. Sampai sini ada ditanyakan? Yang keempat, ya ini tidak ada contohnya ya, jadi saya contohkan kan yang kedua ya. Yang keempat mungkin ini kalau beda semuanya, ya. Ini kalau beda, nah ini kalau beda semuanya, misalnya saya tanya di sini, ya, saya tanya di titik ini, ya, di bawah titik ini, lah seperti ini. Nah, di sini maka ada I1, I2, ada I3, ada I4. Nah, kalau seperti ini beda semua ya. I1 beda dengan I2, beda dengan I3, beda dengan I4, ini beda semua. Makanya kalau seperti ini delta P, Q di sini saya kalikan apa? Ya I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Jadi yang rumusnya awalnya tinggal Q kalikan I bisa berubah-ubah. Ya, ini harus cari semua ya. Ini harus cari semua.
Ya, ini di sini ada B1, L1, nanti yang terakhir juga ada B1, B4, L4. Tergantung pokoknya L itu lebih besar dari B. Yang terakhir, mungkin yang terakhir, kelima, kalau ditanya tidak di area ini, nah itu ya yang beda ya. Misalnya saya tanya di sini, ya. Nah, saya tanya di sini, ini bebas loh ya, bisa di atasnya, di kanannya, di bawahnya. Ini saya ambil contoh satu saja di sini. Kalau seperti ini, ya nanti kita harus butuh bantuan ya, bantuan ya di sini. Nah, ini bisa saja saya kasih di sini saja ini ya. Ini yang total ya, yang total ada I total, I yang merah ya, I yang merah ini maksudnya I1, nanti yang I2-nya punyanya yang asli ya, ini ya, yang I2 yang ini ya, I2 yang ini. Nanti makanya di sini ada yang ini adalah L2 ya, di sini LB2. Nah, nanti juga ada yang merah di sini. Yang merah ini berarti ada L1 di sini ya. Di sini ada L1, kebetulan B1-nya juga sama ya. Kalau sudah seperti itu tinggal ngurangkan aja ya. Kalau enggak itu, sorry, kalau enggak itu L-nya itu enggak L yang besar ini. L-nya mending yang kecil aja ya. Kalau menurut saya mending yang kecil aja. Nah, mending yang ini ya. Yang ini L1, ini saya tutup aja ya di sini. Ya. Ini ada L1, oh ya enggak apa-apa ding ya. Ini L2 ini yang panjang di sini. Jadi L2 misalnya L2 yang panjang ini, L2 yang panjang ini, B2 yang panjang ini, untuk L1 yang kecil ini, ya ini adalah L1, ini saya coret, L1 yang kecil ini, untuk, oh berarti B ya ini ya, B1, yang ini kan lebih, ini L1, ya. Nanti di sini logikanya I itu sama dengan apa? Yang I2 saya kurangi dengan I1, ya. Makanya di sini ya, delta P-nya sama dengan apa di sini? Q saya kalikan dengan I2 saya kurangi dengan I1. I2 itu yang ya, I2 itu yang semula, I1 itu yang kecil ini. I1 itu yang kecil ini. Jadi saya kurangi dengan yang kosong ini, ya. Jadi dianggap ini kosong untuk mengurangi. Sampai sini ada ditanyakan? Ini yang I ya, nanti kalau yang L, kalau yang lingkaran, ini garis, nah, kalau lingkaran sama saja ya. Nanti dilihat ya, kita semuanya ke I ya. Jadi kalau sudah tahu I-nya berapa, nah, kita akan tahu. Di sini ada Q0, beban ratanya berapa di sini ya. Kalau lingkaran pasti kan ada diameternya, ini diameter adalah 2 kalikan R. Maka separuhnya adalah R, separuhnya di sini adalah R ya. Untuk mencari I-nya di sini berapa? Di sini patokannya apa di sini? Bisa dilihat di sini Z per R ya. Z per R yang arah vertikal ini ya, yang arah vertikal ini Z per R, terus yang ada garisnya ini apa di sini? Ini ya sudah ada keterangannya di sini X per R ya, X per R. Jadi kalau dari gambar bisa dilihat Z itu adalah kedalamannya, X itu adalah jaraknya. Kalau X-nya 0 ya pasti di bawah sini ya. Tapi kalau X-nya ada jarak ya, ya berarti berapa jaraknya dilihat di sini ya. X per R yang ini adalah Z per R adalah yang vertikal adalah Z per R, sementara yang garis ini itu adalah X per R. Ya.
Kalau sudah ketemu Z per R-nya berapa, misalnya di sini 12 ya, misalnya ketemunya. Ini saya ambil contoh yang mudah aja. Di sini misalnya ketemu 12, untuk X per R-nya berapa di sini ya. Misalnya X per R-nya ini 0, ini 2 ya. Misalnya 2 di sini ya. Misalnya di sini tadi Z per R sama dengan 12, untuk X per R sama dengan 2, ini saya tarik ke bawah. Nah, di sini ketemu I-nya. I-nya ketemu di sini ya. Ini berapa? Di sini 0,01, berarti ini 0,08, di sini 9 ya, berarti di sini kita 0,095 ya di daerah ini. Kalau sudah ketemu I, langsung dikalikan beban di berapa di sana, di sini ton per meter persegi ya, langsung kalikan saja ya. Di sini 0,095 saya kalikan dengan misalnya di sini 10 ya, kalikan 10 ya. Nanti ketemulah ton per meter persegi. Ini untuk yang lingkaran ya. Jadi ini kebetulan pakai grafik. Kalau pakai rumus juga ada ya. Ini yang lingkaran. Kalau tadi sudah, yang persegi sudah. Nah, ini persegi ya. Kalau tadi persegi mau dibuat grafik ya ini ya. M sama N ya. Yang M tadi itu B per Z, jadi L per Z. Ini nilainya berapa? Misalnya di sini 1, ya ini misalnya 0,1, langsung tarik ke kiri. Ya. Nah, ini ketemu nilai I-nya. Ini kalau pakai grafik. Tadi kebetulan pakai tabel. Nah, ini saya ke trapesium. Ya. Di sini biasanya untuk beban trapesium ini biasanya untuk urukan ya. Nah, di sini tinggal mengalihkan saja. Untuk Q-nya di sini biasanya kalau mau mencari ya tinggal gamma kalikan H ya, karena urukan seperti ini ya. Tanah di sini berapa ya, tinggal gamma kalikan H ya bebannya. Terakhir kita bisa pakai grafik, rumus dan tabel. Karena kita ada contohnya ya yang untuk trapesium, bisa dilihat di bukunya Braja. Untuk trapesium di sini kebetulan ada trapesium. Jadi ini sudah persegi, kita sudah ya seperti ini. Kalau beda-beda kita harus cari 4 ya. 4-4-nya harus kita cari. Nah, ini contoh yang trapesium. Yang paling banyak dipakai ya di lapangan. Ya. Kalau trapesium biasanya untuk timbunan ya. Rumusnya sebenarnya ini ya. Kalau mau dicari rumusnya sebenarnya rumusnya ini ya. Tapi nanti kalau disederhanakan tinggal Q0 atau Q ya dikalikan I ya. Ya I-nya itu tadi yang panjang di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kenapa di separuh ya? Ya ini sebenarnya nanti dikalikan 2 kan sama saja ya. Ini dipakai di center line, di sini ada center line-nya tengah-tengahnya ya. Yang tadi dibilang ya, ini kalau tanah kan timbunan biasanya dari tanah ya. Maka di sini gamanya berapa, ketinggiannya ini berapa. Kalau ini pas di sini ya, kalau ini berarti ya posisi yang di sini ya, ketinggian di sini ya ketinggian ini yang dipakai ya. Kalau di sini kan hanya di sini. Rumusnya ini bisa dilihat. Nah, kalau mau cari I, di sini butuh B dibagi Z, B2 bagi Z, di sini B1 bagi Z. B2 bagi Z-nya berapa? Nanti B1 bagi Z-nya berapa? Misalnya seperti ini ya, kita tarik di sini. Nah, di sini kita itu sama B2 itu yang mana kita di sini ya. Di buku macam-macam ya, ada istilahnya di sini A1, di sini ada A2. Jadi untuk menggambar ini harus melihat gambarnya di sini ya. Karena literatur ada yang pakai di sini B2 ini A1. Literatur ada yang di sini B1 itu A2. Kebetulan di sini pakai B1 dan B2 ya. Jadi ini adalah separuh dari panjang dari jalan di sini ya. Ya, separuh. Sementara untuk B2 adalah kemiringannya ya. Rasanya di sini kemiringannya.
Ini adalah sama B2. Separuh dari B1, di sini separuh dari B1 ya. Mau di sini B1 ya, sorry ya. Ini berarti 2 kali ya, 2 kali B1. Nanti hasilnya dikalikan 2 kan. Ini yang ditanyakan pas di tengah di sini ya. Ya. Nih, kebetulan yang ditanya di tengah. Nanti juga contoh soal ditanya di sini, bahkan mungkin ditanya di sini juga pengaruh. Ya. Kalau sangat jauh ya tidak ada pengaruhnya ya. Ini contohnya seperti ini, kita contoh saja. Ini kalau pakai grafik, kalau pakai rumus adalah rumusnya ini. Ya. Pakai rumus adalah rumusnya ini. Kalau pakai grafik ini, kita contohkan yang ini. Ya. Di sini kebetulan ada jalan biasanya ya, ini 5 meter, di sini 14, di sini 14. Di sini gambar tanah kan kita nimbun pakai tanah ya, di sini ketemunya gamanya 17. Jadi kalau gamma pakai kilonewton berarti antara 10 sampai 24 ya, 24 kilonewton gamanya ya, kilonewton per meter kubik ya. Karena ini di antara 10 sama 24 ini sini 17,5. Jadi ini sudah benar. Dari segi gamanya sudah benar. Ketiganya 7. Kalau di sini berarti ketinggiannya tidak 7 ya. Ini kemiringan sampai di sini kemiringan adalah 0. Nah, di sini yang ditanya adalah pas di tengah dan ada jarak 5 meter. Bisa saja nanti ditanya yang di sini ya. Misalnya di sini ada A3. Bisa juga di sini ya. Di sini ada jarak misalnya 5 meter. Ya, di sini misalnya A4. Tergantung soalnya. Ya. Kebetulan A1, A2 kedalamannya sama-sama 5. Jaraknya yang A1 ini di centerline, yang A2 ini ada jarak 5 meter dari tepi atau 11,5 dari tengah. Ya. Ini dari soal ya. Paling banyak ya, bisa saja ini untuk urukan ya, urukan untuk jalan. Ya, nanti juga bisa ditanya, penurunan di sini nanti berapa ya? Ya, kalau penurunan di sini berapa, lagi kita kan di sini mencari delta P ya. Kalau sigma, kalau P0, nah kita kalau P0 tinggal gamma kalikan hanya. Sekali lagi P0 itu dianggap ini belum ada. Ya. Tanah urukan ini belum berapa di sini. Gamanya di sini berapa, kedalaman sudah ada 5 ya. Nanti di sini tinggal gamma kalikan H. Itu kalau ditanya P0-nya. Nanti ditanya P finalnya jumlah dari P0 ditambah delta P. Tapi kita fokusnya sekarang di delta P. Beban luar akibat urukan di titik A1 sama A2. Ya. Kita nyoba yang A1 dulu. Ya. Kalau A1 dulu berarti ini saya bagi 2 ya nanti plus di sini ya maksudnya kanan kiri nanti dijumlah kita satu saja nanti tinggal dikalikan 2. Ya ini prosesnya seperti ini bisa dilihat 5, 14, 14. Ya, di sini jadi tengah, di sini juga 14. Q0-nya ini dari mana? Tinggal gamma kalikan H, hanya 7 ya. Untuk Q0 di sini, nah, Q0 dari mana? Di sini Q0 tinggal gamma kalikan H, berarti 17,5 kalikan 7. Nah ini ketemunya berapa? Ketemunya ini ya, 122,5. Itu yang pertama. Kalau yang A2 di sini bisa dilihat ya yang A2. Nah, bisa yang nanti saya jelaskan yang A1 dulu ya. Ini khusus yang A2 bisa dilihat. Kalau A2 seperti ini. Makanya ini buat kotak di sini ya. Ini buat kotak. Nah, nanti dikurangi yang ini ya. Bisa dilihat di sini. Ini saya tambahkan di sini, nanti saya kurangi yang kotak yang segitiga kecil ini. Ya. Jadi bisa dilihat yang kecil ini, yang kecil yang di sini ya. Ini saya yang kecil di sini. Nah, yang kecil di sini saya tambahkan yang kanan ini, saya kurangi yang kotak ini, yang kotak kecil tadi. Ya. Kita jelaskan satu persatu dulu yang untuk yang kondisi yang di A1 ya. Kondisi yang di A1.
bisa dilihat kita problemnya mencari B1 sama B2. B1 sama B2 ini dilihat di gambar yang tadi, karena di literatur ada yang pakai A1, A2. Ya. B1, jadi yang kita pakai yang ini. B1 itu yang arah datar. B2 itu yang tanahnya ke bawah di sini. Ya apa? Sedikit miring ya. Yang ini datar, ini yang miring. Jadi bisa dilihat B1-nya ini, B2-nya ini. Dari contoh yang pertama dulu, karena kita mencari yang A1, kita yang di A1 dulu. Makanya tadi di sini B1 ya, di sini adalah B1, di sini adalah B2. Ya. Bisa dilihat di ya. B1-nya adalah 2,5, B2-nya adalah 14. Ya. Terus kita lihat di sini B1 dibagi Z, 2,5 dibagi 5, karena Z-nya di 5 ya. Kita 0,5, di sini 14, di sini 2,4. Bisa dilihat di sini pakai apa di sini? Pakai figur atau gambar 820. 820 bisa dilihat. Ini 820 ini ya. Tadi mohon maaf B1 dibagi Z-nya tadi 0,5. Ingat ya. 0,5 sama 2,8. 0,5 B1 0,5 berarti 0,5 ini ya. 0,5 ini ya. 0,5 2,8. 2,8. Ini 1, ini 2, ini 3. 2,8 berarti di sini. Ya. Ini saya tarik, kalau bisa pakai penggaris ya. Ini saya tarik di sini. Saya nggak pakai penggaris. Ini yang kena ini. Ini ya di sini ya. Ini saya tarik ke kiri. Ya, di sini ya, sekitar ini ya. Sekitar ini ya. Ini adalah I-nya. Jadi tadi di sini B2 per Z-nya ketemunya 2,8, B1 plus Z-nya sekitar 0,5. Nah, ini 0,5, di sini B1 per Z-nya 0,5, di sini sekitar 0, ya di sekitar 0,4 ya. Ini tadi ketemu berapa di sini? Nah, ini 0,445. Ya, ini sudah ketemu di 0,445 ya. Ya, karena tadi ada 2 ya, kiri sama kanan ya. Di sini sekali lagi 122 ini tadi di mana di sini? Ya ini ya tadi ya. 7 ya. 7 dikali 17 tadi ya. Ketemunya 12 1. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Di sini ada lakinya, Q0-nya 122,5, di sini I-nya tadi ya, I-nya ketemu ini yang kiri, ini. Ya. Sehingga ketemu nilainya adalah ini, untuk delta sigmanya. Ini untuk di A1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini yang di A1 ya, belum A. Nanti di trapesium ini masalahnya bisa untuk yang segitiga juga ya. Kalau misalnya B2-nya sama dengan 0 ya, B2-nya sama, atau B1-nya ya, sorry. B1-nya sama dengan 0 kan jadi segitiga ya. B1-nya di sini sama dengan 0 kan berarti tinggal segitiga. Ya. Makanya untuk trapesium ini juga bisa untuk segitiga. Walaupun segitiga juga ada rumusnya. Kita sudah selesai untuk yang A1. Sekarang kalau yang untuk A2 di sini. Ya. Di sini A2 ini ada 3 kali nyoba ya. Jadi pertama yang ini ya. Yang trapesium yang ini ya. Trapesium yang ini, makanya ini kan dianggap ada dulu ya, nanti baru dikurangi. Di sini adalah B1-nya ya, sama dengan 14. B2-nya juga 14.
Sementara yang di sini B1-nya 0 ya. Di sini B1-nya 0, B2-nya sama dengan berapa? 5. Ya. Yang di sini B1-nya 0, B1-nya 0, B2-nya sama dengan 9 ya. Itu 9 tadi yang ini ya. Ini ngambil kan. Ini kalau di sini 5, nah di sini adalah 9. Di sini adalah 9. Kita nyoba yang trapesium yang besar dulu ya. Trapesium yang besar bisa dilihat ya di sini B1 sama B2 sama dengan 14 ya, sama-sama dengan 14. Bisa dilihat di sini untuk yang ya untuk B ini kebetulan pakai ini yang sisi kecil ya, ini yang kecil, yang ini yang besar ya. Ini yang besar, ntar. Kita pakai yang besar dulu aja ya, karena yang lebih mudah yang besar ya. Di sini tadi sama B1 sama B2 sama-sama dengan 14 ya. Ini segitiga yang besar. Di sini 2,8 sama 8. 2,8 sama 2,8 ketemunya ini 0,49. Ini dari mana bisa dilihat ya. Ini yang besar ya, ini yang besar. Ini saya bentuk aja gambarnya seperti ini. Yang gambarnya yang besar di sini. Di sini tadi 14, di sini juga 14. Kalau dari gambar seperti ini. Ketemunya ini 0,497 ini dari mana? Bisa dilihat sama 2,8 ya. Ini 2,8 sama 2,8 itu ini tadi kan 0,5 ya. Kalau 2,8 kan mendekati 3 di sini ya. Mendekati di sini. Jadi ini ya. Ke kiri ya mendekati 5 ya. Sekali lagi mendekati 5. Kalau di sini tadi ketemu berapa tadi di sini? Ini mendekati 0,5. Ini segitiga yang paling besar ya. Ini 0, ya mendekati 5 ya. Di sini ketemunya I-nya ini. Jadi untuk ini I-nya berapa di sini? I-nya ketemunya 0,495. Ini yang segitiga trapesium yang besar. Yang atas ini yang sebelah kiri. Jadi yang tadi dibilang di sini yang 5 ya. B2-nya 5, B1-nya 0 ya. Nah, B1-nya 0, B2-nya 5 ya. Di sini 5, B2-nya 1, B2-nya 1 karena 0 dibagi 5 0. Di sini ketemunya berapa I-nya? 0,24. Bisa kita lihat untuk 0 sama 1. Untuk 0 nah ini 0 B1-nya 0 ya. B1-nya 0 berarti yang ini ya. 1 berarti ini. 1 berarti ini. Berarti 1 ini ya. Ini saya tarik ke atas, ya ini saya tarik ke kiri. Ya. Antara 0,2 sama 0,25. Di sini ketemu berapa di sini? 0,2 ya. Ini 0,24. Ini sisi yang kecil yang kiri gini. Ya. Yang ini tadi 5, di sini adalah 0 ya, ini 0. Ini ketemu I-nya sama dengan 0,24. Ya, ini 0,24. Yang terakhir ya, yang sisi yang pengurangan di sini ya. Yang sisi pengurangan di sini ya, di sini 9 ya. Posisinya ini dibalik. Ya, posisi ini 9 di sini ya. Ini adalah 9. Ini posisinya di sini. Panjangnya di sini 9. Karena 5 ditambah 9 kan 14 tadi ya. Ini 9, ini 9 0. B2-nya 9, B1-nya 0. Bisa dilihat di sini 9, B2-nya 9, B1-nya 0. Di sini 1,8 sama 0. Ya. Ini segitiga yang segitiga yang di sini adalah 5, di sini 9, ya di sininya 0 ya, di sininya 0. 9 sama 0. 1,8 sama 0-nya 0,
B2-nya 1,8. B1-nya 0, di sini 1,8 mendekati ini ya, mendekati 2. Nah, ini saya teruskan. Ini saya teruskan di sini. Nah, ini saya tarik ke kiri. Ya, di atas 0,3 ya. Di atas 0,3, di bawah 0,3. Ketemunya di sini. Nah, ini. Ketemunya di sini berapa? 0, di atas 0,3, di bawah 0,35 ya. Ketemunya ini 0,3. Ketemunya I-nya 0,335. Ya, kalau sudah tinggal ngurangi saja ya. Ini sigma 1 ditambah sigma 2 dikurangi sigma 3. Yang ini tadi besar ya, ini yang besar. Ini yang besar. Ini yang kecil. Ini yang agak besar ya, di sini yang 9 tadi. Di sini tinggal mengalihkan Q0-nya. Kalau di sini Q0-nya berapa? Kalau yang atas tadi, di sini enggak banyak ya. Di sini ini ya, 0, ini 43,75. 43,75 itu dari mana? Di sini, ini ya. Di sini cuma 2,5. Saya kalikan 17,5 sehingga ketemunya 43 di sini. Kalau di sini ketinggiannya 4,5 ya. Di sini ketinggiannya 4,5. 5 ketemunya 78,75. Sehingga di sini bisa dilihat kalau yang kecil ini dikalikan 43,75 dikalikan 0,4 di sini. Kalau yang di sini yang besar tadi ini yang besar di sini 0, ini ya. 122,5 kalikan ini 0,0495. Yang tadi ini 78,75 saya kalikan dengan I-nya. Sehingga di sini delta P ya, delta P atau delta sigma ini. Ini yang segitiga paling kecil, ini trapesium, ini segitiga pengurangnya. Sehingga nilainya adalah ini. Sampai sini ada ditanyakan? Kurang satu lagi untuk yang membahas yang tidak beraturan ya. Kalau segitiga ini tadi sudah bisa untuk segitiga ya. Contoh ini juga segitiga. Ini segitiga. Ini juga segitiga. Baru yang ini trapesium. Kalau yang contoh di A1 tadi, ini semuanya trapesium ya. Ini semuanya trapesium. Yang ini semuanya trapesium karena ada B1 sama B2. Sama-sama kotak, sama-sama trapesium. Ini yang sini, ini yang kanan sama yang kiri. Ini di bawah A1 ya. Kalau di bawah A2, tadi yang 3, ini trapesium, ini juga segitiga. Sampai sini ada ditanyakan? Semuanya tetap ya, rumusnya adalah Q dikalikan dengan I. Cuma kita ribet mencari I-nya ya. Ada yang ditanyakan sebelum yang terakhir untuk yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan tadi contoh, sama nanti yang ini ya. Ini nanti sekilas saja. Yang tidak beraturan tadi catatan kita di awal pertemuan tadi. Ya. Tadi lingkaran kita sudah sekilas mencari I-nya, ini juga enggak jauh beda, kita tinggal mencari X bagi R ya. Ya, X bagi R sama apa tadi? Z. Trapesium barusan, segitiga juga masuk di trapesium juga bisa. Walaupun segitiga juga ada sendiri ya. Segitiga sebenarnya ada sendiri, ini yang trapesium loh. Di literatur tadi pakai B1 ya, sama B2. Literatur lain ada yang pakai A sama B.